Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Papa Wisnu berkata, tapi kakek Sanjaya memotongnya. Tapi apa? Biarkan aku menangani masalah ini secepat mungkin. Cobalah untuk meminimalkan penderitaan. Suaranya tua dan dingin seperti sabit dewa kematian. Randy telah bergegas kembali. Ketika dia mengetahui tentang kecelakaan mobil Putri, dia bergegas kembali ke rumah Jakarta dengan kecepatan tercepatnya. Namun, dia bahkan tidak melihat adegan terakhir Putri. Keluarganya memberitahu dia bahwa Putri pergi ke rumah sakit karena khawatir dengan Lily dan mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan ke rumah sakit. Putri terluka parah dan menyuruh mereka untuk menyelamatkan anaknya. Anak itu selamat, tetapi Putri telah meninggal. Mereka mengatakan bahwa ini adalah Putri. Bagaimana mungkin itu Putri? Ini seperti mimpi. Mungkinkah dia tidak bisa mengenal istrinya yang tidur di ranjang yang sama dengannya di malam hari? Putri istrinya bisa berlari, tertawa, menangis, dan marah padanya. Kadang-kadang Putri akan memanggilnya bodoh. Ketika Putri sangat marah, dia akan mencubit, memukul, dan menendangnya. Kakak, mengapa kamu tidak makan dan minum seperti ini? Ini adalah kecelakaan. Kakak ipar pasti tidak ingin melihatnya. Jika dia melihatmu seperti ini, betapa sedihnya dia, Priscilia berkata, berusaha menenangkan hati kakaknya, Randy. Randy berdiri tegak seperti patung tak bernyawa, dan mengabaikan Priscilia yang ada di sampingnya. Ngomong-ngomong, Putri pasti marah padanya karena meninggalkannya karena masalah pekerjaan ketika bayinya akan lahir. Putri pasti marah karena alasan ini. Jadi dia bersembunyi darinya. Sungguh gadis bodoh yang lucu. Apakah Putri berpikir bahwa dengan bersembunyi, aku tidak akan dapat menemukannya? Putri masih di sini. Di mana dia bisa bersembunyi? Mungkin Putri bersembunyi di suatu tempat, mengintipku, mencoba memastikan dia tidak merasa kasihan padanya. Memikirkan hal ini, Randy menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Putri, berhenti bermain-main. Cepat keluar. Ayo kita lihat bayi kita bersama-sama. Sudut bibirnya melengkung saat Randy melihat sekeliling dengan tatapan lembutnya. Suaranya yang dalam bergema di dalam ruangan. Itu masih sangat rendah dan seksi, begitu menyenangkan saat didengarkan. Suatu ketika, Putri berkata kepadanya, Randy, kamu tidak boleh melihat senyum wanita lain. Kamu tidak diizinkan berbicara dengan wanita lain dengan suara yang begitu menyenangkan. Suatu ketika, Putri berkata kepadanya, Randy, apa yang harus kita lakukan? Aku benar-benar ingin menyembunyikanmu di suatu tempat di mana tidak ada yang bisa melihatmu, sehingga tidak ada yang bisa mencurimu dariku. Suatu ketika, Putri berkata kepadanya, Randy, tidakkah kamu tahu betapa aku peduli padamu? Aku peduli jika kamu memimpikannya dan mengucapkan selamat tinggal, hatiku akan berdebar dan aku akan sedih. Putri telah mengatakan begitu banyak hal kepadanya, dia telah berbicara banyak saat mereka bersama, dan Randy mendengarkannya dengan tenang, mengingat setiap kata yang Putri katakan. Suaranya jernih dan merdu, dan dia adalah gadis yang barbar dan lembut. Setiap kali Randy mendengarnya, dia berharap dia bisa menguburnya ke dalam tulangnya dan membiarkannya bergabung dengannya, tidak pernah berpisah dengannya lagi. Putri, Randy memanggil namanya lagi, lalu melihat sekeliling lagi. Berhenti bersembunyi, cepat keluar, atau aku akan marah. Dengan itu, Randy menunggu lama,
tetapi Putri tidak menjawabnya. Randy menduga bahwa Putri tidak ada di sini. Akhir-akhir ini dia berada di balkon kamar, melukis bunga, melukisnya sesekali, melukis apa yang dia pikirkan tentang anak-anaknya. Randy kembali ke kamarnya. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma Putri, dan ada dekorasi yang Putri atur dengan cermat di setiap sudut. Randy melihatnya. Putri berdiri di balkon dan berbalik untuk menatapnya sambil tersenyum. "Randy, kamu akhirnya kembali. Menunggumu hari demi hari benar-benar sulit bagiku. Lihat dirimu sendiri, aku pikir kamu telah kehilangan beberapa kilogram berat badanmu." Randy mengangguk dan menjawab, "Ya, aku kembali." Randy berjalan mendekat dan ingin membawanya ke dalam pelukannya, tetapi ketika dia mengulurkan tangan untuk memeluknya, Putri langsung menghilang. Randy berkata dengan cemas, "Putri, Randy, aku di sini." Suaranya ada di belakangnya lagi, dan Putri mengedipkan matanya dengan licik. "Putri, jangan nakal, perutmu sudah membesar." Dia kembali padanya lagi, kali ini sangat lambat, dan butuh waktu lama sebelum dia datang ke sisinya. "Tangkap aku. Jika kamu menangkapku, aku tidak akan nakal denganmu." Putri tertawa bahagia, nakal seperti anak seusianya. Randy meraihnya lagi. Kali ini, itu sama seperti terakhir kali. Saat Randy menyentuhnya, Putri menghilang lagi, begitu cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. "Putri, berhenti main-main." Dia tak berdaya menggelengkan kepalanya, dan senyum di wajahnya menjadi lebih menggemaskan. "Cepat keluar, ayo makan siang bersama." Namun, kali ini, Randy menunggu lama. Meskipun waktu sepertinya telah berhenti, Randy tidak menunggu Putri muncul lagi. Randy tidak ingin menunggu seperti orang bodoh lagi. Dia mulai mencari di setiap sudut ruangan, sambil meneriakkan namanya, "Putri. Putri." Randy mencari berulang kali, tetapi bahkan setelah dia memanggil namanya berulang kali, dia masih tidak dapat menemukannya. "Randy, aku di sini, kenapa kamu tidak bisa menemukanku? Kapan kamu menjadi begitu bodoh?" Suara Putri terdengar lagi dari belakang Randy. Dia segera berbalik, tetapi ruangan itu masih kosong. Tidak ada jejak Putri. "Putri." Randy berbaring di tempat tidur dan mengambil bantal yang biasa Putri gunakan untuk tidur dan mengendus. Wangi rambutnya masih terasa di atas bantal. Karena Randy tidak beristirahat untuk waktu yang lama, Randy segera tertidur dalam keadaan linglung. Saat Randy tidur nyenyak, seseorang menusuk wajahnya dengan jari. "Randy, Tuhan terlalu tidak adil. Mereka memberimu latar belakang keluarga yang baik dan memberimu wajah yang begitu tampan. Putri, berhenti bermain-main." Randy mengulurkan tangan untuk meraih tangan yang mengacak-acak wajahnya, tapi dia meleset lagi. Randy tiba-tiba terbangun dari pingsannya. Dia masih satu-satunya orang di ruangan itu. Karena dia tidak bisa melihat Putri, dia merasa hatinya kosong, dan angin dingin sesekali bertiup melewatinya. Randy bangkit dan berjalan ke meja Putri. Di sampingnya ada lukisan kuda, salah satu lukisannya yang belum selesai. Randy mengambil kuas dan ingin menyelesaikan pekerjaan Putri yang belum selesai. Tetapi semakin Randy menggambar, semakin dia tidak tahu apa yang ingin dia gambar. "Randy, mengapa kamu begitu bodoh? Kamu menghancurkan lukisanku. Aku sangat membencimu." "Putri, kamu sangat bodoh. Jangan bicara padaku. Putri, jangan bersembunyi. Keluarlah dan biarkan aku melihatmu." Mengapa Randy bisa mendengar suaranya, tetapi dia tidak bisa melihat orangnya? Di mana Putri bersembunyi? Mengapa Randy tidak bisa menemukannya? "Randy, tempat ini terlalu besar. Tidak nyaman tinggal di sini. Mengapa kita tidak kembali ke tempat kita yang dulu?" Suara Putri terdengar lagi. Randy tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bergegas keluar seperti orang gila untuk mengendarai mobil kembali ke apartemen yang dulu tempat mereka menikah. Ketika dia membuka pintu, dia melihat dua pasang sandal di rak sepatu. Satu untuknya, yang lain untuk Putri.
Inilah yang Putri pilih ketika mereka berbelanja. Pada saat itu, Putri berkata kepadanya dengan tersipu, "Randy, apakah kamu bersedia memakai sandal pasangan ini denganku?" Pada saat itu, Randy tidak mengatakan apa-apa dan hanya menganggukkan kepalanya. Meskipun Randy tidak suka memakai sepatu kekanak-kanakan itu, dia melakukannya dan dia bersedia tinggal bersamanya karena Putri adalah istrinya dan dia ingin Putri bahagia. Karena rumah itu sering diurus oleh orang lain, ruangan yang sudah lama tidak ditinggali oleh siapapun masih tetap bersih dan terawat, seolah-olah mereka berdua masih tinggal di sini. Melangkah melewati lorong, Randy melihat ke arah dapur untuk pertama kalinya. Di masa lalu, setiap kali dia kembali dari pekerjaan, Putri akan selalu sibuk di dapur. Ketika Putri mendengar dia membuka pintu, Putri akan menjulurkan kepalanya keluar dari dapur dan menyambutnya. "Makanan akan segera siap, pergi cuci tanganmu dulu." "Baik," Randy mengangguk dan mengarahkan pandangannya ke arah dapur. Seolah-olah Putri masih sibuk di dapur, memasak ikan rebus yang dia kuasai dan menambahkan bawang yang tidak bisa Randy makan ke dalam ikan rebus. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.